Ketika kita akan mendesain satu model kompetensi, maka kita harus menentukan lebih dahulu tujuan yang akan kita capai. Apakah Anda hendak menyusun kompetensi inti organisasi, kompetensi fungsional, kompetensi jabatan, atau keseluruhannya? Ketika kita akan mengidentifikasi kompetensi inti organisasi, maka data yang akan Anda butuhkan adalah visi misi organisasi, arahan strategis organisasi, dan nilai-nilai organisasi. Ketika Anda akan mengidentifikasi kompetensi fungsional, maka data yang akan Anda perlukan adalah proses bisnis, sistem dan prosedur kerja, dan Key Performance Indicator atau KPI. Dan ketika Anda akan mengidentifikasi kompetensi jabatan, maka data yang Anda perlukan adalah proses bisnis level 3, deskripsi jabatan, dan Key Performance Indicator atau KPI. Nah, sekarang anggap saja nih, Anda sudah memiliki kamus kompetensi yang Anda adaptasi dari pendekatan model kompetensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka selanjutnya adalah Anda tinggal mencocokkan perilaku yang muncul terhadap indikator perilaku yang terdapat pada kompetensi tertentu. Kira-kira sudah mendapat gambaran? Saya akan berikan salah satu contoh, yaitu mengidentifikasi kompetensi jabatan, yaitu jabatan Manager Research and Development. Ketika akan mengidentifikasi kompetensi pada jabatan tersebut, maka kita bisa menggunakan data pada deskripsi pekerjaan dan wawancara dengan pemegang jabatan terkait serta atasan pemegang jabatan tersebut. Di sini, bila deskripsi jabatan tidak tersedia, Anda juga bisa menggunakan proses bisnis level 3 dan struktur organisasi sebagai acuannya. Sekarang mari kita lihat deskripsi pekerjaan dari Manager Research and Development. Dan kita ambil salah satu deskripsi pekerjaannya, yaitu memimpin tim R&D dalam aspek teknis pengembangan produk melalui penyelidikan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pada peningkatan pengembangan produk atau proses baru dan pemecahan masalah atas produk. Dari deskripsi tersebut kita akan uraikan ke dalam perilaku-perilaku yang harus muncul sehingga mendukung tercapainya tugas dan peran jabatan tersebut di organisasi. Pada deskripsi pekerjaan tersebut terdapat kata kunci yang bisa Anda garis bawahi dan Anda turunkan ke dalam perilaku-perilaku yang lebih spesifik, yaitu kata memimpin tim. Dari kata tersebut, Anda bersama dengan tim proyek perlu menggali lebih jauh indikator perilaku apa saja sih yang harus muncul, sehingga kita bisa mengatakan jabatan tersebut menunjukkan kinerjanya dalam memimpin tim. Sebagai contoh nih, dalam memimpin tim, maka indikator perilaku yang harus muncul adalah memberikan arahan, instruksi kerja yang jelas, sistematis, dan terstruktur sehingga anggota timnya memahami tujuan dari proyek yang akan dilakukan. Lalu indikator kedua adalah mengkaji pengajuan tim atas aspek teknis, mengevaluasinya dan memberikan rekomendasi kepada tim. Dan indikator perilaku ketiga yang bisa Anda temukan adalah mendorong tim untuk melakukan inovasi, perbaikan, dan pengembangan produk. Kemudian, setelah Anda selesai menuliskan indikator perilaku tersebut,
Selanjutnya adalah mengkaji indikator tersebut dan melihat kepada kamus kompetensi yang tersedia. Pada tabel rekomendasi kompetensi, saya menggunakan kamus kompetensi Spencer-Spencer, sehingga diperoleh kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi communication dan team leadership, serta analytical thinking. Selanjutnya, Anda ulangi proses yang sama pada setiap deskripsi jabatan pada jabatan tersebut. Setelah itu, ketika Anda memiliki sejumlah kompetensi atas analisa pada deskripsi jabatan, maka selanjutnya adalah melakukan rating setiap kompetensi yang muncul. Sehingga kemudian Anda memberikan rekomendasi maksimal 5 kompetensi. Yang pada tahapan berikutnya dibawa kepada stakeholder untuk dilakukan validasi dan penentuan level profisiensi. Apabila Anda memang menggunakan kompetensi Spencer-Spencer.